warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu guru hebat dari SD Negeri 240 yang sudah hadir dalam acara hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, di sini saya akan mengibaskan tentang budaya positif yang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, di mana budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid itu mampu mandiri dan bertanggung jawab. Dan konsep budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan pembiasaan hal yang positif, hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku mereka maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, dan terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif ini tidak hanya untuk siswa saja, tetapi seluruh warga yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan, karena semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterimanya itu dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga merupakan penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia ada kebebasan. Kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kesenangan itu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Terus konsekuensi itu merupakan terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir ada restitusi, merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang di sini ada posisi kontrol guru. Terkadang kita di sini kebanyakan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Kadang kita tuh kadang tidak menjadi manajernya. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5, ada sebagai penghukum,
pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu guru sudah ada yang sudah melakukan sebagai manajer, ada yang belum paham selama ini mungkin sebagai penghukum. Ya, saya sendiri pun sebelum mempelajari ini sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah. Nah, selanjutnya, nah di sini ada sebagai penghukum. Contohnya di sini dengan suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk. Jadi itu sebagai penghukum. Contohnya kalimatnya adalah terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah itu kita sebagai penghukum. Jadi tanyakan kepada diri kita bagaimana perasaan murid bila kita berbicara seperti itu kepada mereka. Jadi hasilnya kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif kalau kita sebagai penghukum. Bisa jadi juga sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencabut bukunya atau meja tulisnya. Kemudian lebih buruk lagi setelah sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan mereka akan menggores kendaraannya dengan paku, bisa jadi seperti itu. Jadi ada rasa dendamnya kalau kita sebagai penghukum. Nah di sini ada membuat merasa bersalah. Jadi walaupun dia tidak dengan nada tinggi, nadanya halus sedikit, tapi bahasa tubuhnya itu merapat anak pada lesu. Jadi adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, jadi bagaimana perasaan murid jika ditegur dengan seperti itu? Jadi hasilnya mungkin murid itu akan merasa bersalah, merasa telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, dan murid juga akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaannya. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, yaitu murid bisa menumpahkan amarahnya walau dengan cara negatif. Jadi murid itu tertekan seperti hilang yang tiba-tiba bisa membuat amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Nah ini ada posisi kontrolnya sebagai teman. Sebagai teman ini ada suaranya lebih ramah, lebih akrab dan bercanda. Dengan bahasa tubuh juga bisa merapat kepada murid dan mata dan senyumnya juga. Adi, ini contohnya Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi sampai kita tertawa? Itu sebagai teman. Ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu di sana, nanti Pak Guru bantu. Nah hasilnya mungkin murid itu akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung kepada guru tersebut bila ada masalah. Jadi dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut karena sudah merasa lebih akrab. Dan akibat lainnya dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah itu sebagai teman. Nah ini adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu dengan ada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Jadi contohnya di sini Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak? Kata anak tersebut. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Oke, saya tunggu bagaimana perasaan murid seperti itu. Hasilnya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tapi guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Karena murid dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada jam
pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugasnya. Jadi guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas dan istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, di sini ada sebagai manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekatkan kepada murid. Contohnya di sini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7, kata si Adi. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri dan bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Jadi dengan posisi manajer, maka suara guru sebagai tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, jadi kita tidak perlu memegang tangan itu di pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali dan akan membuat perbuatan murid itu bersenda-gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid itu sudah mengetahui masalahnya dan dia harus mengambil posisi guru itu mengambil posisi pemantau dan guru juga melihat apa konsekuensinya, apa juga peraturannya. Namun pada posisi manajer ini, guru itu akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid dan mencari jalan keluar permasalahannya. Tentu dengan bimbingan kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru tidak harus selalu jadi manajer terus, tapi kita lihat kadang di posisinya. Bisa kita sebagai dengan situasi kondisinya, bisa kita sebagai teman, bisa juga sebagai manajer. Sampai di sini apabila ada yang bertanya boleh. Jadi Bapak Ibu kita di sini sebagai tidak harus sebagai manajer, mungkin sebagai teman bisa. Ya baik, Ibu Dina. Dari apa yang Ibu Nova jelaskan tadi, kontrol guru ya Bu Nova ya. Nah di sini apakah kita sebagai seorang guru itu meletakkan diri kita pada saat berhadapan dengan murid itu disesuaikan dengan suasana atau keadaan ya? Boleh dijelaskan lagi? Jadi di sini tidak harus sesuai dengan kondisi, tapi tidak dengan sebagai penghukum, dengan tidak juga sebagai membuat merasa bersalah. Jadi sesuai dengan kondisinya. Jadi murid itu kita ajak dulu sebagai teman, kemudian kita masih tetap menggunakan posisi sebagai manajernya. Seperti itu Ibu Dina. Iya, baik. Dan di sini ada lagi contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Contohnya kasusnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, jadi di sini posisi kontrolnya ada sebagai penghukum misalnya. Guru itu menyuruh kepada muridnya yang tidak mengerjakan tugas berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Mungkin itu pada zaman dulu mungkin ya. Nah, kalau sekarang tidak lagi. Kalau disuruh tidak membuat tugas mungkin tidak seperti ini. Nah, ada juga membuat merasa bersalah. Contohnya di sini kesekian kali ibu sudah diingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Ada juga posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games. Itu sebagai teman. Contoh lagi sebagai pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Nah, kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Jadi kalau kita sekarang ini sebelum kita
mengajar, berarti kita harus membuat keyakinan kelas dulu dan membuat kesepakatan kelas dulu secara bersama. Jadi ketika mereka membuat kesalahan, mereka bisa kita tanyakan keyakinan kelas kita, kesepakatan kita apa, dan apa konsekuensinya dan apa yang mereka harus perbaiki. Jadi mereka sudah sadar. Jadi itulah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang bisa jawabnya? Yang ini sebagai posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Boleh Ibu Kurnia? Posisi kontrolnya membuat rasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Ada yang lain? Sama. Oke, coba lihat slide selanjutnya. Iya, benar sekali. Membuat merasa bersalah. Dan di sini ada lagi posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Ibu Haryati. Lihat statementnya itu sepertinya menghukum ya. Ada yang lain menjawab? Sama ya, oke. Ya, jadi itu adalah contoh sebagai posisinya sebagai penghukum. Nah, ini adalah posisi kontrol apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Boleh Ibu Alma menjawab? Posisi kontrol manajer. Oke, terima kasih Ibu Alma. Iya, sebagai manajer. Yang terakhir di sini posisi kontrol apa? Ayolah lakukan dari bapak atau ibu. Boleh dijawab? Teman sebagai apa? Ya. Yang lain. Ya, oke Ibu Eva. Biasanya kalau melakukan pendekatan seperti ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu, dia sebagai. Ya, terima kasih Ibu Eva. Ya, sebagai teman. Nah, di sini ada lagi. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ada yang bisa menjawab? Iya, Ibu Neta. Ya, kalau menurut saya itu sebagai posisi pemantau. Ya, terima kasih Ibu Nena. Ya, sebagai pemantau. Selanjutnya, nah di sini ada keyakinan kelas. Jadi sebelum kita mengajar kepada anak didik yang akan kita ajarkan, kita harus membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid. Jadi dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Dan keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita tidak boleh lagi keyakinan membuat dengan hal yang negatif. Baik, jadi di sini keyakinan kelas itu berarti kita sebelum mengajarkan kepada anak didik kita harus membuat keyakinan kelas itu. Jadi merupakan keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas bersama antara guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid.
Dan keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal dan dibuat dengan bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa atau warga kelas. Jadi semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan lewat mengutarakan pendapatnya. Jadi di sini kalau kita membuat keyakinan biasanya tidak boleh datang terlambat. Nah itu kita tidak boleh lagi menggunakan kata tidak boleh, jangan. Jadi kita menggunakan kata yang positif. Datang tepat waktu. Nah kita juga kadang-kadang juga tidak boleh berbicara kasar. Nah jadi kita harus tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus membuat katanya seperti ini, berbicara dengan sopan. Kemudian ini adalah contoh saya membuat keyakinan kelas. Contohnya adalah datang tepat waktu. Nah itu adalah keyakinan kelas. Ya. Contohnya lagi apa? Memang saling menolong, berteman, boleh. Apa lagi? Dalam tepat waktu. Apa lagi? Bekerja sama. Apa lagi? Budaya kan? Budaya kelima boleh. Sekarang ibu minta kalian menuliskannya di tempat ini lalu ditempel di depan. Oke? Silakan ditulis. Kasih warna. Kalau sudah ditulis silakan ditempelkan ya. Tidak boleh menggunakan kata jangan, kata tidak boleh.
Sudah semua? Sudah? Oke. Menjaga kepentingan dua, kita dulu sudah menggunakan waktu, kita dulu menolong waktu, menghargai guru, datang dengan waktu tidak telat, mengerjakan tugas waktu, datang dengan waktu kerjasama, menjaga kebersihan, menghormati teman yang sedang berbicara dengan keluarga. Oke, itu adalah yang kita lakukan. Jadi kita buat kesepakatannya yang pertama berarti datang tepat waktu. Kemudian apa lagi kami? Kemudian lagi menghargai guru dan menghargai teman. Terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Itu berarti kesepakatan kita. Sekarang kita menghargai seperti itu. Sepakat ya? Berarti itulah kesepakatan kita yang kita lakukan. Nah, jadi itu adalah contoh kita membuat keyakinan kelas. Dan ini adalah berupa dokumentasi foto-fotonya yang membuat keyakinan kelas bersama murid. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Jadi ini adalah yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ada 3. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga kita menanyakan keyakinan. Jadi itu adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah mereka berbuat kesalahan. Segitiga restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Nah, ini adalah contoh saya menerapkan segitiga restitusi. Iya.
Baik Bapak Ibu, dari sini apakah ada yang mau menanggapi atau mau bertanya boleh, menanggapi juga boleh. Iya, silakan Ibu Eva. Baiklah, dari video yang sudah kita tonton, segitiga restitusi yang digunakan, yaitu kita tidak menjudge bahwa anak tersebut salah secara langsung, tapi kita mau minta komitmen anak tersebut bagaimana supaya keyakinan keras mereka dijalankan secara langsung. Jadi di sini guru tidak berperan sebagai judgement, tapi sebagai tapi anak tersebut sendirilah yang mencari kesimpulan dan mencari solusi atas kesalahannya dan menjalankan segala keyakinan keras yang telah diterapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Ibu Eva. Itulah penerapan segitiga restitusi. Jadi kita sebelumnya membuat keyakinan kelas, kita membuat dulu kesepakatan bersama. Kemudian jika ada yang merasa membuat kesalahan, jadi kita tidak harus menghukumnya, tapi kita tanyakan dulu. Dan kita juga harus membuat solusinya, bagaimana mereka akan ke depannya, apa solusinya, seperti itu. Nah, di sini tadi segitiga restitusi itu apa sih? Menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu berbuat contohnya kata-katanya itu adalah berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Jadi itu adalah kata-kata dari menstabilkan identitas. Nah, ini adalah kalimat yang kita ungkapkan sebagai validasi tindakan yang salah. Jadi di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Contohnya seperti kasus tadi, kasus Princess itu dia datang terlambat. Jadi saya tanyakan dulu, mengapa dia bisa datang terlambat? Katanya dia bangun kesiangan. Bangun kesiangannya kenapa? Bangun kesiangannya dia karena bermain game online atau bermain game. Nah, jadi saya tanyakan untuk kedepannya bagaimana? Jadi saya tanyakan dulu itu tindakan yang salah atau benar salah katanya. Padahal keyakinan kelas sudah dibuat datang tepat waktu. Nah, dia merasa itu adalah tindakan yang salah, jadi kita memberikan validasi tindakan yang salah itu. Jadi mengapa dia punya alasan, mengapa dia melakukan seperti itu? Kita tanyakan dulu alasannya. Jadi alasannya tadi bangun kesiangan dan dia main game. Selanjutnya, nah di sini kita menanyakan keyakinan. Jadi apa keyakinan kelas kita yang kita perbuat kita lakukan sebelumnya? Datang tepat waktu tuh kata si Princess tadi ya. Keyakinan apa yang belum diwujudkan? Jadi keyakinannya itu datangnya tepat waktu, tapi ternyata dia tidak mewujudkan keyakinan kelas seperti itu. Jadi ini adalah contohnya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang kita telah sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurutnya. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi itu kita tanyakan keyakinannya. Nah, itu saja presentasi dari saya, pemaparan diseminasi budaya positif yang ada di sekolah. Penglibatannya baiklah kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya boleh, menanggapi boleh, silakan. Ya, silakan dari sebelah sini. Ya, silakan Ibu Naryati. Baik, terima kasih kepada Ibu Nova, luar biasa ya diseminasinya. Jadi di sini teman-teman
bahwa dari kegiatan ini kita bisa banyak belajar bagaimana itu membuat keyakinan kelas yang baik, bagaimana melakukan tindakan segitiga restitusi. Jadi anak itu tanpa kita melakukan penghukuman, kita bisa pertama menstabilkan identitas mereka, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu sangat berpenting dan sangat penting untuk kita semua bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kemudian juga terima kasih pada Ibu Nova karena telah memberikan banyak ilmu kembali, refresh ilmu bahwa kita ada 4 sebagai 5 posisi kontrol, yaitu pertama menghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, ketiga adalah sebagai teman, keempat adalah pemantau, dan kelima adalah pembelajar. Jadi tindakan itu jangan baik kita yang hukum pertama ya. Jadi sesuai kondisi dan keadaan ya, bisa semuanya itu dikombinasikan sebenarnya ya. Jadi itu merupakan ilmu yang baru, jadi tidak hanya kita harus manajer sewaktu-waktu, tapi juga kita bisa juga mengkombinasi atau mengkolaborasikan antara 4 aspek yang saja pertama tadi yang menghukum tadi, itu yang sangat fatal ya Bapak Ibu ya. Itu saja Ibu Nova, luar biasa, sukses selalu, semoga ilmunya bisa diterapkan di tempat-tempat lainnya. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Haryati yang sudah menanggapi dari diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif itu kita selama ini kita tidak tahu apa sih posisi kontrolnya seperti apa yang kita terapkan. Ternyata kita salah selama ini. Kebanyakan posisi kontrolnya itu sebagai penghukum. Nah, di sini kita sudah tahu, oh berarti selama ini kita salah, bisa kita perbaiki untuk kedepannya. Berarti kita bisa sebagai memposisikan tempat di tempatnya itu sebagai teman bisa, sebagai manajer bisa, tapi jangan saja kita sebagai penghukum. Kemudian ada lagi yang ingin menanggapi, silahkan. Ya, Ibu Dina. Terima kasih Bu Nova kesempatannya. Di sini saya tertarik di segitiga restitusi ya Bu ya. Biasanya kita guru itu selalu menanyakan kenapa kamu ini, dan kita langsung menjudge anak itu salah. Nah di sini Bu Nova sudah menerapkan berbagi ilmu kepada kami guru-guru di SD 240 tentang restitusi. Jadi kami di sini tahu, oh anak ini kalau melakukan suatu kesalahan kita harus identifikasi dulu kenapa. Lalu kita validasikan apa yang terjadi. Lalu baru kita sepakati menanyakan apakah melanggar keyakinan kelas atau tidak. Nah dari budaya positif yang sudah Bu Nova bagikan, kami guru-guru bisa tahu ya Bu, semua ya. Tidak lagi akan melakukan langsung membuat siswa itu merasa bersalah pada dirinya. Terima kasih ilmunya hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bu Nova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dina yang sudah menanggapi. Jadi ada ilmu baru. Iya. Saya pun juga seperti itu sebelum menjalankan ilmu itu, sebelum memahami atau mempelajari materi ini, saya juga mendapatkan ilmu baru. Kemudian ada lagi yang ingin menanggapi. Iya, silakan Ibu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova untuk kesempatannya. Di sini alhamdulillah ya, berkat pemaparan dari Bu Nova ini kami menjadi lebih terarah ya, terutama kepada tentang segitiga restitusi ini. Kemarin kan kalau misalnya memarahin anak itu kan di depan kali kita. Jadi kalau misalnya di depan itu anak itu mungkin adalah rasa malu lah sama teman ya. Jadi dengan pemaparan Bu Nova ini untuk kedepannya
melakukan segitiga restitusi. Kalau misalnya ada anak yang bermasalah kami panggil ke ruang guru, misalnya langsung menasihatnya secara langsung. Ilmunya sangat bermanfaat sekali Bu Nova. Terima kasih. Iya, baiklah. Terima kasih Bu Iska. Ya, jadi biasanya juga kita langsung memarahi anak itu di depan teman-temannya. Jadi kita tidak boleh lagi kita memarahi, kita panggil saja dia, kemudian kita panggil ke ruangan yang tidak dilihat oleh teman-temannya. Karena kalau kita memarahi di depan teman-temannya itu, dia pasti merasa bersalah sekali atau malu. Jadi kita terapkannya seperti itu. Jadi kita panggil ke ruangan khusus atau ruangan perpustakaan boleh, ruangan yang tidak dilihat oleh teman-temannya. Jadi penerapan segitiga restitusi ini sangat bagus sekali untuk kita terapkan. Apalagi anak-anak SD, ya, anak SD itu ya mungkin kita juga banyak melihat banyak sekali kesalahan-kesalahannya mungkin. Jadi kita bisa menerapkannya untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan seperti itu. Ada lagi yang ingin menanggapi boleh, bertanya boleh, apakah ada yang belum mengerti apa sih segitiga restitusi, bagaimana posisi kontrolnya, boleh. Silakan yang lain. Ya, silakan Ibu Vera. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini yang saya tertarik ya Bu Nova, presentasi yang Ibu Nova buat secara refleks ya, karena kita seorang guru itu kalau kita melakukan siswa kita melakukan kesalahan, otomatis kita itu refleks ya, langsung ada di depan, di depan teman-temannya ya kan. Misalkan ada salah satu anak yang tidak buat PR, kemudian kita refleks langsung, kenapa kamu tidak buat PR? Apa pekerjaan kamu di rumah? Gitu ya, mungkin pengalaman pribadi kita ya Bu ya. Nah, tapi dengan adanya pembelajaran ini, pelatihan yang Ibu berikan pada kami semua di sini sangat bermanfaat Bu ya. Bagaimana cara kita menegur anak tersebut, bagaimana cara kita memposisikan kita guru sebagai teman atau sebagai manajer dan pemantau. Nah, mungkin dengan adanya ini suatu pembelajaran yang sangat berharga untuk kami semua ya Bu ya. Mungkin dengan cara harus bagaimana sih cara kita melakukan penghukum yang baik agar anak tersebut tidak malu, tidak dendam, merasa bersalah, yang sudah Ibu sampaikan tadi kan. Terus membuat manusia itu bersalah itu kan intinya mereka itu kan kecewa dan menyimpan dendam otomatis pada kita ya. Yang sudah Ibu sebutkan tadi, mungkin kita bawa motor kita dicoret pakai paku, atau kita nama kita dicoret di dinding. Aduh, berarti kan bahaya sekali kalau anak sudah dendam pada kita ya. Berarti di sini hikmah pembelajaran yang kita ambil. Kalau saya pribadi, saya ini memposisikan anak saya itu sebagai teman. Jadi kalau misalnya anak-anak itu ada masalah atau ketika belajar, kita panggil, terus kita ajak bicara, kenapa, ada masalah apa, mungkin seperti itu Bu ya. Saya di sini tertariknya menganggap murid saya itu menganggap ibunya itu sebagai teman, bukan sebagai kayaknya guru itu wah takut ketemu guru. Tapi kalau dia menganggap ibu-ibu itu baik ya, ibu itu dia ngerasa nyaman kan pada kita. Ya mungkin itu saja Bu Nova ya tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Ya, bahwa kita selama ini menerapkannya sebagai penghukum, tapi boleh juga kita sebagai memposisikan kita sebagai teman mereka, dan kita juga harus tetap menjadi sebagai manajer. Jadi kita sesuaikan kondisinya, tidak harus menjadi teman terus, tapi juga sebagai manajer. Yang pastinya tidak boleh kita sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, tidak boleh. Jadi yang pastinya teman, pemantau,
dan manajer itu yang kita terapkan tapi sesuai dengan kondisinya. Silakan ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya. Ya, silakan Ibu Hartini. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas materi yang luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Nova. Saya ingin sedikit berdiskusi mungkinnya dengan yang lain juga dengan memberikan satu contoh kasus. Contohnya misalnya PR tadi seperti kata Ibu Vera. Misalnya ini ada satu anak yang tidak buat PR. Kita tanya kenapa tidak buat PR, kemudian bagaimana caranya, solusinya dari kamu apa untuk mengatasi ini, kan seperti itu ya cara untuk mengatasi permasalahan. Nah, tapi bagaimana jika kesalahan itu diulang lagi oleh anak tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Misalnya nih, dia sudah tidak buat PR, kemudian dari dia sendiri dia mengatakan saya akan membuat PR Bu, PR-nya akan saya kumpulkan besok, misalnya. Nah, kemudian besoknya dia tidak membuat PR lagi, begitu. Nah, apa lagi yang harus kita lakukan? Apakah menanyakan kembali dengan anak tersebut, apakah apa solusi yang akan kamu berikan untuk permasalahan ini, seperti itu kan Bu ya? Nah, kira-kira bagaimana itu? Iya, terima kasih Ibu Hartini. Jadi di sini makanya kita sebelum membuat mengatasinya itu kita buat dulu keyakinan kelas kesepakatan bersama. Jadi memang ada anak yang beberapa misalnya sudah kita tanyakan, maka itu adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kita buat dulu keyakinan kelas secara bersama, disepakati apakah sudah sepakat atau belum. Nah, jadi kita buat dulu kesepakatan kelasnya. Jadi mereka sudah senang sekali kalau sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, apalagi di kelas tinggi atau kelas maupun kelas rendah juga seperti itu. Tapi hal-hal yang kalau kelas rendah mungkin yang sederhana saja. Ya, datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik. Nah, jika memang dia belum bisa mewujudkan dari keyakinan kelas itu, kita tanyakan kembali dan apa solusinya untuk kedepannya. Jadi solusinya sudah diperbaikinya atau belum? Sekali dia sudah membuat salah, ditanyakan kembali keyakinan kelas itu mau kita wujudkan seperti apa. Jadi kita tanyakan kembali juga kepada dia. Mungkin ada yang lain yang menanggapi, boleh? Baiklah, memang benar tadi jika ada satu anak yang berbuat kesalahan dan mengulangi kesalahannya tersebut lagi, pada prinsipnya dasarnya kita kan sudah ngomong sama siswa bagaimana sih apa yang harus dilakukan. Dia sudah menjawab, oh ya Bu, nanti saya akan bangun lebih cepat, nanti saya tidak bermain game lagi pada kasus yang tadi. Nah, tapi kalau dia terulang lagi, kita bisa menanyakan kembali dan memperkokoh lagi janjinya tadi ya. Jadi bagaimana kok kemarin kok sudah janji seperti itu, sudah membuat keputusan bersama, tapi kok tidak bisa diterapkan. Nah, ya mungkin kita bisa langsung tanyakan sama siswa tersebut, dan kalaupun masih terulang lagi mungkin kita bisa menghubungi orang tuanya ya. Mungkin kita bisa home visit ke rumahnya, mungkin apa yang terjadi, mungkin ada salah satu faktor, mungkin anak broken ya dan sebagainya. Jadi ada banyak faktor yang harus kita dalami dan kita tidak bisa menjudge anak itu kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu janjikan, tidak bisa seperti itu. Jadi dalam hal ini kita juga bisa mencari tahu apa sih sebab asal muasalnya mengapa dia mengulangi kesalahan tersebut. Kalau dari saya demikian. Terima kasih. Oke, ada yang menanggapi? Ya, silakan Ibu Lina. Terima kasih Bu Nova. Hanya menambahkan, saya setuju dengan pendapat dari Bu Eva.
Nah di sini itu pentingnya kolaborasi antara guru dan orang tua. Apabila anak sudah tidak menepati keyakinan kelasnya dengan misalnya tidak membuatkan PR, kalau saya setiap ada PR, ada siswa yang tidak buat, saya tidak pernah menyuruhnya tegak di depan kelas, tapi saya langsung WA pribadi orang tuanya pada hari tersebut. Misalnya hari Senin ada 2 orang yang tidak buat PR, saya langsung japri. Mama, kenapa si A tidak buat PR pada hari ini? Mereka langsung jawab, maaf ibu, saya lupa menanyakan kepada si anak bahwa ada PR. Berarti ada kolaborasi kita guru dengan orang tua. Kalau kita tidak menanyakan langsung pada orang tua terkadang tidak tahu bahwa anaknya tidak buat PR. Itu Bu. Apabila terjadi lagi, tidak lewat WA lagi, kita langsung orang tuanya ke sekolah. Nah, jadi kolaborasi antara guru dan orang tua inilah yang sangat penting. Lakukan apa yang ingin disampaikan oleh setiap guru kepada orang tua, baik tingkah laku, mohon untuk didikan bersama. Kalau di sekolah kita guru adalah orang tuanya, kalau di rumah kita kembalikan kepada orang tuanya, didikannya sama baiknya. Terima kasih Bu Nova. Luar biasa sekali. Jadi dari tanggapan dari Ibu Eva dan Ibu Dina, bagaimana dengan Ibu Hartini? Apakah sudah bisa dipahami? Ya, baiklah, terima kasih atas tanggapannya. Sedikit pencerahan juga buat saya. Mungkin kalau dari solusi yang Bina tadi bisa diteruskan ya, kalau misalnya kita ngomong sama orang tuanya lewat WA, anaknya juga dikasih tahu kalau ibu sudah WA ke orang tua kamu, jadi kamu kerjakan tugas kamu. Kalau misalnya tidak ada, orang tuanya juga kembali ke sini. Dan itu harus ada kesepakatan antara kita dengan murid juga ya. Kemudian baiklah, terima kasih atas pencerahannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di sini. Terima kasih. Luar biasa sekali. Ya, jadi seperti itu cara kita menanggapi jika ada siswa yang mengulangi perbuatan kesalahan mereka. Baiklah, sebelum kita mengakhiri, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu sebentar. Ya, silakan berdiri di ibu-ibu semua.
Iya. Ya, baiklah. Jadi dari penerapan diseminasi budaya positif ini kita sudah memahami, kita sudah bisa menerapkannya untuk ke depan, bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru seperti apa, dan juga kita sudah bisa memahami bagaimana cara membuat segitiga restitusi ini, bagaimana cara kita menyikapi jika ada anak yang bermasalah atau melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati secara bersama. Baiklah, yang terakhir adalah penutup. Itu saja mungkin. Dari sini apakah ada lagi yang bisa bertanya? Silakan Ibu Hartini. Ada satu lagi pertanyaan mungkin ya yang bisa ditanggapi nanti. Saya kan sudah menerapkan setiap tahun ajaran baru saya menerapkan ke classroom rules ya, jadi ada aturan di kelas. Namun saya membuat juga konsekuensi dari peraturan yang kami tentukan bersama. Misalnya ada yang membuang sampah sembarangan, ada hukumannya, mereka sendiri yang menentukan hukumannya itu apa. Dan dicatat juga nanti kan di kelas seperti itu. Misalnya tadi membuang sampah sembarangan, maka yang membuang sampah sembarangan itu saya tanyakan sama murid, hukumannya apa? Misalnya ada yang bilang denda Bu, ada yang bilang pungut sampah. Nah kalau misalnya kemudian saya voting yang mana yang hukuman mana yang akan disepakati bersama dalam satu kelas itu. Kemudian juga jumlah sampahnya berapa? Apakah itu sudah benar atau salah seperti itu yang saya terapkan selama ini? Terima kasih. Ya. Jadi itu kan adalah kesepakatan bersama. Jadi sudah ada konsekuensinya apa? Seperti itu. Apakah itu sudah benar atau tidak? Yang penting mereka sudah sadar tidak akan melakukannya. Apakah sudah ada yang melanggarnya? Buat ini sudah ada. Nah berarti itulah keyakinan kelasnya itu berarti diterapkan kembali. Kita tanyakan lagi keyakinan kelasnya seperti apa. Misalnya tidak membuat PR, maka mereka masih menyepakati bahwa berdiri di depan kelas 1 jam pelajaran. Nah itu salah itu kalau berdiri. Padahal mereka sudah sepakat itu hukumannya. Tapi kita sekarang di sini kita sudah menjalankannya. Kesepakatannya itu salah untuk memberi hukuman. Jadi kita tidak boleh memberi hukuman walaupun mereka yang sudah menyepakati hukumannya seperti ini. Berarti itu sudah salah. Iya, silakan Ibu Ida kalau mau menambahkan. Mungkin kalau dari saya kesepakatan kelas itu tidak untuk menghukum. Iya, tidak untuk menghukum. Nah, konsekuensinya di sini kita mengubah lagi kesepakatan kelas, refresh lagi. Jadi tidak sebagai penghukum, tapi di situ tidak ada kata-kata yang negatif. Jadi kalau berdiri, jika tidak membuat PR maka berdiri itu kata-kata negatif. Jadi ibaratnya kita membuat motivasi dari kesepakatan itu adalah terunsur kata motivasi untuk anak tersebut. Ya, mengerjakan tugas sesuai tepat waktu gitu. Tidak perlu ada konsekuensi atau hukuman berarti. Tidak ada konsekuensi hukumannya. Ya. Jadi setiap permasalahan itu diselesaikan pada saat itu juga. Diselesaikan saat itu juga dan kita harus meminta ibaratnya pertanggungjawaban siswa tersebut, apa solusi dari mereka seperti itu. Setiap pribadi siswa ya. Ya. Boleh? Iya. Ternyata menarik ya masalah siswa ini. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, terkadang kita menanyakan solusinya itu kepada orang tersebut. Ya. Misalnya anak itu tidak buat PR tadi masalahnya, kita kembalikan ke anaknya. Kenapa tidak buat PR?
apa yang salah, apakah tidak ada yang mengingatkan. Kamu masih tidak buat PR, bagaimana masa depanmu. Nah, jadi solusi itu kita kembalikan ke anaknya. Iya, kita bentuk pribadi anak itu yang positif. Kalau kita beri hukuman, di pikirannya itu mulai ada sesuatu yang negatif. Jadi untuk menerapkan suatu keyakinan memang bertahap Bu ini. Tapi kalau ada siswa yang melakukan suatu kesalahan, kita kembalikan solusinya kepada anaknya. Kalau kamu melakukan ini, apa yang akan terjadi? Oke. Terima kasih Bu Nova. Oke, Bu Ariati ingin nambahin. Baik, sedikit ya, cek dengan Pak Pur ya. Jadi sebenarnya begini, kesepakatan kelas itu dibangun dari kesadaran anak-anak. Kesadaran anak-anak kekurangan atas kelasnya sendiri. Apa? Misalnya kalau kita di kelas anak-anak, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya, seperti yang dicontohkan Ibu Nova. Kira-kira apa ya yang harus kita perbaiki di kelas kita? Misalkan, oh kelas kita kotor Bu, kata anak-anak nih. Baik, berarti kesepakatan kelas kita apa? Menjaga kebersihan kelas. Itu kesepakatan kelas. Jadi kita membangun konsekuensi terhadap diri mereka. Kalau kita menggunakan punishment atau hukuman, maka yang terjadi bukan kesadaran yang timbul. Nah, yang timbul adalah merasa hukumannya tadi. Anak-anak tidak akan pernah sadar. Karena mereka apa? Hukuman. Kalau aku buang sampah sembarangan, aku mau sampah selilingan misalnya kayak itu. Jadi yang ditakuti mereka hukuman, bukan kesadaran. Nah, fungsi dari segitiga restitusi ini adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini adalah membangun kesadaran si anak. Kalau seandainya konsekuensinya bukan kami yang nanggung, kamu sendiri loh nanggung, gitu loh. Jadi misalkan kalau kelasnya kotor, kamu sendiri yang nanggungin. Kotor berantakan, nggak nyaman belajar, itu konsekuensinya. Nah itu kesadaran membuat kita memang keyakinan kelas tidak akan terasa cepat. Karena apa? Kita terbiasa dengan pola lama, yang pola lama tadi hukuman. Ya, jadi kalau seandainya kita mau cepat, ya gunakan hukuman tadi, cepat bakalan. Tapi kesadaran itu tidak akan muncul. Tapi langkah baiknya kalau kita menggunakan keyakinan kelas, kita bangun kesadaran, memang itu terlihat lambat. Tapi step by step itu akan berubah. Entah dari kelas 4 tapi di kelas 5 dia berubah. Seperti itu. Itu saja tambahannya Ibu Nova, terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya Mbak Tini. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu jadi secara bertahap. Ya, itu ada prosesnya, tidak harus tidak langsung anak itu bisa ini. Itu kan merupakan kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan itu lama-lama mereka akan terbiasa. Jadi dari sini sekian, terima kasih. Itu saja pemaparan diseminasi budaya positif dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.